Shalom, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan bagi kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagialah mereka merenungkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan takut dan khawatir, kegelisahan adalah suatu jenis ketidaktenangan dan ketidakpastian terhadap masa depan dan kematian. Dalam kegelisahan, orang dapat menjadi tertekan, tenggelam dalam keputusasaan, terkurung, cemas akan hasil perjuangan, atau kehabisan akal. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Mungkin akan muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi esok di dalam kehidupan saya? Berbeda dengan masa lalu yang sudah lewat, masa sekarang yang sedang berjalan, masa depan memang tidak jelas. Bisa jadi bertolak dari peristiwa masa lalu yang kelabu dan masa sekarang yang penuh pergulatan, masa depan sepertinya menjadi gelap dan pekat. Justru di dalam kegelisahan dan ketidakpastian itulah Yesus berpesan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa artinya percaya? Percaya tidak berarti pasrah menerima nasib, menyerah, tidak berusaha lagi. Sebaliknya, orang yang percaya bahkan ditantang untuk membuat sesuatu. Percaya berarti berani mengambil resiko, berani mengambil keputusan, sekaligus berani bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuat. Orang yang percaya adalah orang yang mau terus memperjuangkan hidup dan kehidupan dengan segala daya dan upaya, karena menaruh kepercayaan bukan kepada dirinya sendiri, melainkan kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang menginginkan putra-putrinya tinggal bahagia bersama di dalam rumahnya. Percaya berarti menjadikan Allah satu-satunya jaminan hidup masa depan yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa depan memang masih menjadi pengharapan. Yang pasti dalam iman kita percaya masa depan adalah proses yang masih selalu terbuka. Dalam pemahaman inilah, percaya juga berarti sabar dalam segala sesuatu. Seperti seorang petani yang sabar menanti hasil yang berharga dari tanahnya, dengan tekun menyiram, memupuk, menyiangi benih-benih tumbuhan atau tanaman yang ditanamnya. Orang yang percaya pun sabar terhadap diri sendiri dan terhadap sesama. Tekun dalam hal-hal kecil, tidak banyak mengeluh, sebaliknya setia dalam perjuangan hidup sehari-hari. Dikala orang berani mengambil tanggung jawab memperjuangkan hidup, sekaligus sabar menanggung salib dan kematian, saat itulah senyatanya
Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kiranya renungan ini menguatkan kita dan memberi penghiburan di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.